Kakeng Jaya Wibawa, saya pengamat maritim di Indonesia. Saat ini saya fokus untuk bisa memikirkan atau menelurkan pemikiran saya terkait perkembangan dunia maritim di Indonesia. Pertanyaan dari Mbak Rika, menurut saya yang menjadi pahlawan dari maritim terkait dengan Sumpah Pemuda itu kita harus bisa melihat ke kurang lebih 93 tahun lalu atau 100 tahun yang lalu, di mana Indonesia saat itu belum merdeka. Transportasi satu-satunya menuju Pulau Jawa adalah kapal. Kita jangan berpikir dengan teknologi yang ada saat ini, di mana teman-teman bisa tiba di Jawa atau Jakarta dari Kalimantan itu hanya 1-2 hari saja dengan jet ski ya, atau kapal cepat. Pada saat itu, tahun 1928, dari Ambon menuju Jakarta itu menempuh waktu 1 bulan. 1 bulan lamanya. Jadi kalau misalnya saya melihat hal tersebut, maka patut saya duga atau saya melihat flashback ke belakangnya, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Kalimantan, pada saat itu mereka bertemu di atas kapal. Mereka mungkin meramu apa itu satu bangsa, apa itu satu bahasa, sehingga mereka bisa datang ke Jakarta dengan konsep yang telah mereka rencanakan. Tapi ini berandai-andai ya, tapi saya memiliki keyakinan seperti itu. Karenanya saya melihat bahwa pada saat itu, 28 Oktober 1928, tokoh sentral atau pahlawan sesungguhnya untuk bisa hal tersebut terjadi adalah para pelaut saat itu, para pemuda yang menjadi pelaut saat itu. Akhir kata yang bisa saya berikan pada teman-teman bahwa jangan pernah kecil hati ketika menjadi pelaut, karena kalian sebetulnya adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Di seluruh dunia yang namanya pengembangan teknologi pasti ada. Hanya yang menjadi concern saya atau perhatian saya, apakah sudah tepat apabila diterapkan di Indonesia saat ini ataupun 10 tahun ke depan. Mari kita kaji bersama ya, sebetulnya yang menginisiasi atau mensponsori emas itu siapa sih? Kita lihat ada Amerika, kita lihat ada Norwegia, kita lihat Jepang, Korea, dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa emas ini disponsori oleh negara ini melalui International Maritime Organization, di mana IMO ini untuk negara-negara ada 3 kategori, yaitu kategori A, negara yang istilahnya teknologi maritimnya sudah demikian tinggi, lalu juga fokus mereka terhadap aspek-aspek maritim juga sudah yang terbaik. Lalu kategori B, di mana mereka lebih fokus untuk perdagangan, dan kategori C, Indonesia ini masuk ke kategori C ya, di mana karena letak geografisnya maka mereka harus fokus pada maritim juga. Indonesia ini negara kepulauan, kita sama tahu ada 17.499 pulau. Mau nggak mau kita harus menggunakan kapal-kapal untuk bisa menyatukannya. Nah, Norwegia, Amerika, Jepang, Korea Selatan, negara-negara yang mensponsori ini kategorinya adalah A. Kita kembali lihat ke negara-negara tersebut. Ternyata seperti Norwegia ini, di samping pertambahan penduduknya juga kecil, ternyata di negara-negara mereka ini tidak ada lagi yang mau menjadi pelaut. Tidak ada lagi yang mau menjadi pelaut. Sehingga kurang lebih 30% dari penghasilan mereka yang harusnya mereka dapat dari industri lautnya mereka itu tersedot untuk bisa menggaji pelaut-pelaut dari negara lain seperti Indonesia, Filipina, India, dan lain sebagainya. Jadi adalah wajar ketika ada sebuah negara yang penghasilan 30% dari penghasilan lautnya ini tersedot, itu mereka mencoba untuk mendelusinya atau menghilangkannya. Gimana caranya ya? Teknologi emas ini. Mereka tidak akan berpikir, nanti kalau dengan teknologi emas maka pelaut mereka akan habis. Ya nggak ada, karena memang mereka nggak memiliki pelaut lagi. Mereka nggak punya sentimental seperti itu. Sedangkan kita, Indonesia, jumlah penduduk kita sekitar 270 jiwa. 2020 aja ada sekitar 1,2 juta jiwa yang menjadi pelaut.
Dari 1,2 juta jiwa itu misalnya penghasilan mereka sekitar 10 juta saja. Dikali 12 bulan, maka ada devisa bagi negara Indonesia sekitar 151 triliun. Nah, ketika ada jumlah penduduk yang demikian besar yang bekerja di laut, lalu juga bonus demografi kita yang sedang kita nikmati sampai dengan 2040-an saat ini, lalu ada teknologi yang ternyata hendak menghilangkan pekerja-pekerja tadi, 1,2 juta orang, 151 triliun devisa, maka kita harus bisa berpikir ulang apakah ini sudah tepat. Ini saya baru melihatnya dari sisi aspek SDM-nya ya. Kita bisa melihat lagi dari aspek yang lainnya. Indonesia ini negara yang masih berkembang, di mana istilahnya nelayan-nelayannya itu masih menggunakan atau kapal-kapalnya dibangun dengan kapal-kapal kayu, di mana kalau kapal-kapal kayu itu apabila dilihat oleh radar itu sangat-sangat sulit karena kecil sekali. Nah, bisa dibayangkan ketika kapal-kapal yang tidak bisa dilihat oleh radar, kapal-kapal nelayan ini tiba-tiba berhadapan langsung dengan kapal-kapal yang tidak ada orangnya sama sekali di situ, atau kapal-kapal remote atau emas tadi. Bisa patut diduga kapal-kapal remote ini hanya akan melewati dan menyebabkan kecelakaan laut yang mengakibatkan banyak nelayan itu akan meninggal. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga, Indonesia ini masih banyak sekali kejadian-kejadian perampokan atau perompakan di tengah laut. Tahun 2019, 2020 aja ada sekitar 70-an perompakan yang terjadi di Selat Malaka. Bisa kita bayangkan ketika sebuah negara yang masih banyak terjadi perompakan, tiba-tiba kapal-kapalnya berganti menjadi kapal tanpa awak. Itu makin senang perompaknya. Tanpa ada awaknya saja mereka bisa merompak, apalagi tanpa awak. Itu dari sisi perompakan. Mari kita sisi lagi keamanan maritim. Ya. Keamanan maritim sejak 9/11 atau 9 September di Amerika kejadian itu, maka semua fokus kepada terorisme. Ini ada kapal yang tidak berawak melintas di perairan Indonesia menuju pelabuhan-pelabuhan besar. Kita sama tahu bahwa kapal-kapal yang memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dari kapal lain, atau misalnya jet ski atau apapun itu bisa merapat dengan mudahnya ke kapal-kapal niaga. Apa susahnya bagi mereka untuk membawa bom-bom dengan kekuatan ledak tinggi atau berdaya ledak tinggi itu dan ditempelkan di bodi kapal tanpa terdeteksi sama sekali karena nggak ada awak yang menjaga, dan kapal-kapal ini akan berlayar menuju pelabuhan-pelabuhan Indonesia yang berpenduduk besar. Apa yang akan terjadi saat itu? Belum lagi 80% dari smuggling atau penyelundupan narkoba di Indonesia itu masih melalui laut. Pola yang sama seperti yang tadi saya ceritakan terkait dengan terorisme itu bisa diduplikasi juga oleh para penyelundup tadi. Mereka dengan mudahnya akan merapat ke kapal-kapal tanpa awak tadi, tinggal ditempelkan saja berkilo-kilogram narkoba ditempel di bodi kapal. Mereka akan datang di pelabuhan berikutnya, misalnya di pelabuhan Priok atau apa malam hari ketika kapal-kapal tersebut hendak datang, lalu mereka akan nempel lagi di kapal itu, karena kapal-kapal yang nempel itu kan kecepatannya lebih tinggi ya, 2 atau 3 kali karena jet foil tadi, jet ski tadi. Itu mereka akan ambil narkobanya langsung dari situ, dan dengan begitu makin sulit bagi aparat kita untuk bisa menghilangkan atau melakukan peran terhadap narkoba. Itu pandangan-pandangan saya terkait Mas ini. Karenanya di akhir cerita saya hanya hendak mengucapkan atau berpesan kepada siapapun yang memahami esensi ini, bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami atau sebentar lagi hendak menikmati bonus demografi. Bonus demografi ini adalah jumlah penduduk usia muda itu jauh lebih besar dibanding usia tuanya. Karenanya ketika ada teknologi-teknologi yang kita kembangkan malah menghilangkan aspek-aspek padat karya, itu akan lebih menyebabkan
bonus demografi Indonesia ke depannya menjadi bencana demografi. Mari kita pikirkan bersama, kita tidak anti terhadap teknologi, tapi bukan artinya kita tidak fokus atau tidak aware terhadap bonus demografi yang sebentar lagi akan kita nikmati. Demikian. Orangnya siapa? Ya. Oke, bentar ya Pak. Kalau nggak nyebutin nama nggak apa-apa, Nggak saya apa-apa sih. menceritakan ya. Oke. Iya nggak apa-apa, misalnya Iya. memang ada orang Iya. yang kapan sesuai dengan tema aja kita. Siap. Oke Pak. Siap. Oke Pak, untuk pesan dan arti dari Hari Pahlawan 10 November 2021 yang terkait dengan dunia maritim pastinya dengan tema Pahlawanku Inspirasiku. Iya. Sebagai orang maritim, saya sering merefleksikan ke belakang ya, tahun 1928. Seperti apa sih Indonesia saat itu? Apa jadinya jika tidak ada pahlawan-pahlawan maritim atau pelaut Indonesia saat itu? Bisa kita bayangkan bahwa Indonesia ini terdiri dari 17.499 pulau. Pada saat itu ada Jong Ambon, Jong Selat Celebes, Jong Sumatera, dan banyak pemuda Indonesia dari seluruh wilayah Nusantara yang datang ke Indonesia. Saat itu transportasi hanya satu, melalui laut. Kita harus ingat kembali, sekarang kalau dari misalnya Kalimantan ke Jawa itu mungkin bisa 2 hari atau 3 hari. Tapi pada tahun 1928 saya hanya bisa berkata bahwa mereka melakukan pelayaran berbulan-bulan untuk bisa sampai di Indonesia. Dan saya meyakini dengan pelayaran itu pula lah mereka melakukan komunikasi luar biasa di antara para pemuda tersebut untuk mereka bisa menyatukan pemikiran-pemikiran mereka. Yang dari Ambon datang, tiba dulu di Celebes, bertemu dengan kawan-kawannya yang dari Celebes, lalu menuju ke Jawa, mungkin berkumpul juga dengan para pahlawan atau pemuda yang dari Kalimantan. Mereka satu kapal saling berdiskusi. Menurut saya kapal ini salah satu akses yang tidak terdokumentasikan dengan baik betapa perjuangan kawan-kawan itu terkait dengan pemahaman pemikiran mereka yang berhubungan dengan Hari Sumpah Pemuda ini bisa tercipta atau tergeneralisasi. Jadi menurut saya para pahlawan maritim Indonesia pada saat 1928 adalah para pelaut-pelaut yang bisa membawa para pemuda yang ada di berbagai belahan Indonesia bisa berkumpul di Jakarta pada 10 November 1928. Tetap semangat bagi para pemuda Indonesia, terutama bagi para pahlawan devisa negara, yaitu para pelaut yang saat ini sedang bekerja dimanapun. Harus tetap kalian ingat berkat jasa kalian, maka pada tahun 1928 bisa terjadi Sumpah Pemuda. Demikian dari saya, Kapten Marcelus Hakeng, Jaya Wibawa.